Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi sama Zainullah, guru sejarah wajib, mapel sejarah wajib. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik semua, terhindar dari COVID-19. Kalian tetap jaga protokol yang baik dan sehingga kalian tidak terkena apa-apa. Untuk hari ini kita lanjutkan materi tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Minggu yang lalu tentang kerajaan Kutai, kalau sekarang Kutai Kartanegara, dan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Untuk hari ini kita mempelajari tentang kerajaan yang ada di Sumatera. Sana ada 3 kerajaan, namun yang kita bahas adalah kerajaan Melayu dan kerajaan Sriwijaya. Kalau kita membicarakan tentang kerajaan Melayu, kita ingat pada bahasa kita, bahasa Melayu, ras Melayu, kemudian orang-orang Melayu menunjukkan bahwa memang Melayu merupakan orang tertua. Melayu merupakan bahasa asal-usul bahasa Indonesia, asal-usul bahasa Melayu, yaitu dari Melayu dari Riau. Jadi induk dari bahasa Melayu memang dari Riau aja. Kalau Melayu sangat dikenal. Kalau kita membicarakan tentang kerajaan Kerajaan Melayu berdiri diperkirakan sebelum abad ke-6. Namun baru ada bukti-bukti fisik maupun berita asing sekitar abad ke-7. Untuk mengetahui kerajaan Melayu, paling tidak kita melihat beberapa sumber. Pertama, sumber dari luar yang berasal dari luar negeri. Kedua, sumber dari dalam negeri. Sumber dari luar, pertama berita dari Cina. Cina adalah negara yang paling rajin menulis kisah perjalanan mereka, sehingga ada istilah kronik Cina. Jadi para petualang, para pedagang, para biksu dalam perjalanan beberapa tahun mereka pulang menulis kronik di tulang, daun rontar maupun di batu, sehingga banyak bukti-bukti fisik dari kronik Cina. Jadi sejak lama, karena Cina dikenal dengan negara kerajaan langit yang berdiri ribuan tahun sebelum Masehi. Bahkan Cina sudah melanglang buana. Berapa negara pun pernah diserbu, mulai dari Indonesia, Kublai Khan, dilakukan sampai ke Baghdad. Gak heran kalau sampai sekarang pun juga Cina ingin menguasai dunia. Kembali ke sini, berita dari Cina. Pertama sekitar tahun 644 Masehi, saudagar Cina mau ke Sriwijaya, singgah di Melayu, menunjukkan bahwa kerajaan Melayu sudah berdiri. Yang kedua juga berita Cina. I think, yaitu seorang pendeta agama Buddha, dalam perjalanannya ke Sriwijaya mereka singgah di Melayu tahun 671. Namun perjalanan berikutnya pada tahun 691, I think ke Sriwijaya tidak lagi menceritakan tentang kerajaan Melayu. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Melayu sudah ditundukkan oleh kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya menaklukkan kerajaan Melayu dan kerajaan tulang bawang yang ada di Sumatera. Kemudian berita asing lain tentang kerajaan Melayu bisa lihat dari berita-berita dari kerajaan Thailand, Kamboja. Ini juga menceritakan tentang adanya hubungan diplomatis dengan kerajaan Melayu. Kemudian berita dalam negeri yang paling kita kenal dengan ekspedisi Pemelayu, perjalanan militer ke Melayu yang dilaksanakan oleh kerajaan Singasari. Raja Singasari di bawah pimpinan Raja Kertanegara mengirimkan militer ke Melayu yang disebut dengan ekspedisi Pemelayu, dengan mengirimkan patung Amoghapasa. Dan di sana Melayu tunduk kepada kerajaan Singasari, sekaligus mengangkat kerajaan Melayu dan meruntuhkan kerajaan Sriwijaya, saingan dari kerajaan Melayu. Kenapa kerajaan Singasari mengirimkan militer ke
ke Melayu, ke daerah Selat Malaka, karena Raja Kertanegara untuk menghadang kedatangan pasukan Kublai Khan, pasukan Cina yang akan menyerbu Singasari. Sebelum sampai ke Singasari, maka pasukan Singasari sudah disiagakan di pesisir Selat Malaka. Nanti kita bahas khusus di Kerajaan Singasari tentang apa alasan Raja Kertanegara mengirimkan pasukannya ke Melayu. Namanya merupakan berita bahwa kerajaan Melayu yang pernah ditundukkan oleh Sriwijaya, kemudian Melayu dibangkitkan lagi dibantu oleh Kerajaan Singasari. Berita berikutnya adalah berita dari Kerajaan Majapahit, yang mana Patih Gajah Mada juga mengirimkan pasukannya. Kemudian Raja Majapahit menaruh perwiranya untuk menjadi raja di Melayu yang dikenal dengan Raja Aditya Warman pada tahun 1343. Jadi paling nggak ada dua sumber terkuat, yaitu ekspedisi Pemelayu. Yang kedua pada masa Majapahit dengan mengirimkan pasukannya, kemudian menaruh perwiranya Aditya Warman untuk menjadi Raja Melayu. Konon Aditya Warman merupakan keturunan dari Melayu juga. Dulu pada masa ekspedisi Pemelayu, yang mana Raja Melayu mengirimkan upeti terhadap Raja Kertanegara, dua cewek cantik mulus, Dara Jingga dan Dara Petak dari keturunan Ilang. Salah satunya melahirkan raja yang bernama Aditya Warman. Ini tentang kerajaan Melayu. Berikutnya kita menuju ke kerajaan Sriwijaya. Orang Cina sering menyebut dengan Silifoci. Berita Arab menyebut dengan Sribuza, Sarbuza. Kemudian mengenai kerajaan Sriwijaya, dari mana sumbernya? Ada dua sumber, berita dari luar negeri maupun berita dari dalam negeri. Berita dari luar negeri sama dengan kerajaan Melayu, banyak dari Cina. Cina yang paling banyak menulis tentang kisah perjalanannya, banyak kronik-kronik yang ditemukan mengenai kerajaan Sriwijaya. Tadi sudah saya bahas pada tahun 644, pada tahun 671, 691, saya menunjukkan bahwa sebelum ke Sriwijaya mereka singgah ke kerajaan Melayu. Namun pada tahun 691 ternyata I think tidak lagi menceritakan kerajaan Melayu, menunjukkan bahwa Melayu sudah dikuasai, disatukan oleh kerajaan Sriwijaya. Paling nggak ada dua kerajaan yang ditaklukkan oleh Sriwijaya, adalah kerajaan Melayu dan kerajaan Tulang Bawang. Di sini kerajaan Sriwijaya itu hampir menyeluruh Nusantara, sehingga sering dikatakan Sriwijaya merupakan kerajaan nasional pertama di Indonesia, karena hampir seluruh Nusantara dikuasai. Nyata kalau di Sumatera 3 kerajaan, kerajaan Tulang Bawang, Melayu, satu dengan Sriwijaya. Kemudian kerajaan Tarumanegara juga diruntuhkan oleh Sriwijaya. Kerajaan Holeng juga yang menaklukkan Sriwijaya. Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah juga runtuh karena diserang oleh Sriwijaya. Bahkan kerajaan Jawa Timur, kerajaan Medang Kamulan pada masa Raja Dharmawangsa, ditaklukkan juga oleh Sriwijaya. Kerajaan Medang Kamulan pada masa Raja Dharmawangsa, dia ingin menguasai seluruh Nusantara, sehingga banyak pasukannya dikirim ke berbagai daerah. Namun mereka belum sempat menguasai Nusantara, ternyata keraton Dharmawangsa sudah dihancurkan oleh raja bawahan Sriwijaya, yaitu kerajaan Wurawuri. Bahkan hampir semua keturunan raja meninggal, keraton dibakar, hanya satu yang masih hidup, yaitu Raja Airlangga yang nanti menjadi perintis kerajaan
di Kahuripan. Kembali ke Sriwijaya, di samping sudah menguasai seluruh Nusantara, Sriwijaya juga menguasai daerah-daerah lain yang berada di luar Nusantara. Selat Malaka nyata dikuasai. Kemudian sampai ke Thailand. Di sana Sriwijaya membuat prasasti Ligor. Sana merupakan tempat transit barang. Jadi barang-barang di sana, barang-barang perdagangan di tanah Genting Kra yang ada di Thailand, yang merupakan tempat bertemunya para pedagang dari Cina, India maupun dari Timur Tengah di tanah Genting Kra. Di sana dikuasai oleh Sriwijaya. Belum lagi di Semenanjung Malaya juga tempat transit barang. Belum lagi Selat Malaka, tempat bertemunya pedagang, nelayan, serta kapal-kapal dari berbagai daerah. Selat Sunda. Jadi Sriwijaya tidak hanya seluruh Nusantara, bahkan daerah-daerah di luar Nusantara banyak yang tunduk kepada Sriwijaya. Tidak heran kalau Muhammad Yamin menyatakan bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan pertama di Nusantara. Dan tidak heran juga kalau sekarang rakyat Palembang itu sangat bangga dengan kejayaan masa lampau, sehingga klub sepak bolanya sering disebut dengan Sriwijaya FC dalam rangka mengenang sejarah kejayaan masa lampau. Dan kerajaan Sriwijaya disebut dengan kerajaan maritim, kerajaan yang menguasai lautan. Memang letaknya sangat strategis, mereka berada di Selat Malaka. Sehingga gak heran kalau Sriwijaya mengalami masa kejayaan yang sangat lama sekali, mulai tahun 671 setelah menaklukkan Kerajaan Melayu sampai dengan ditaklukkannya oleh Majapahit 1343. Jadi hampir kurang lebih 600 tahun Sriwijaya menguasai seluruh Nusantara. Apa yang menyebabkan Sriwijaya mengalami kejayaan yang begitu lama? Pertama, jelas Sriwijaya tempatnya sangat strategis, yaitu menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan di Asia. Dari Cina ke India pasti singgah di Selat Malaka, dari India ke Cina pasti singgah di Selat Malaka dalam jangka waktu lama, minimal 6 bulan. Kemudian Sriwijaya mempunyai angkatan laut yang kuat, sehingga angkatan laut mereka bisa menjaga perairan yang begitu luas. Karena yang ada di perairan nyata Selat Malaka, Selat Sunda dikuasai oleh Sriwijaya, berarti mempunyai angkatan laut yang kuat, berarti mendapatkan biaya cukai pajak yang kuat dari pengamanan pelabuhan-pelabuhan yang ada. Belum jalur darat, tanah Genting Kra yang merupakan pusat perdagangan darat, belum lagi di Semenanjung Malaya, sehingga Sriwijaya memang mempunyai angkatan laut yang kuat karena tempatnya yang sangat strategis. Kemudian Sriwijaya juga, kalau kita lihat dari beberapa prasasti yang ditemukan, misalnya prasasti Kedukan Bukit, bagaimana raja pertama Sriwijaya, Dapudah Siap, menaklukkan daerah yang dianggap membangkang dengan membawa 20.000 ekor pasukan menaklukkan daerah yang tidak tunduk tadi. Ya, kemungkinan ini daerah yang dikuasai oleh Melayu, dan sana dikasih tugu peringatan jangan sampai ada yang membangkang lagi terhadap kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua adalah prasasti Talang Tuo sekitar tahun 684. Sana
Sriwijaya membuat sebuah taman kreasi, Taman Srikerta, ada air mancurnya, rupanya tempat pemandian kalangan bangsawan, termasuk permaisuri. Jadi kalau sekarang mungkin kolam renang dan air lengkap dengan air mancurnya disebut dengan Taman Srikerta. Kemudian prasasti Kota Bakur, Kota Kapur, prasasti Bangka, Karangbraya menunjukkan kutukan terhadap daerah-daerah yang pernah membangkang terhadap kerajaan Sriwijaya. Kemudian prasasti Nalanda yang ada di India. Jadi India pun juga terpengaruh oleh kerajaan Sriwijaya pada masa Balaputra Dewa. Balaputra Dewa membuat prasasti di India yang disebut dengan Nalanda, bahkan sering disebut sebagai perguruan tinggi agama Buddha di Asia di bawah penguasaan Sriwijaya. Jadi di India di bawah penguasaan Sriwijaya dalam memperdalam agama Buddha. Banyak cantrik-cantrik dari Nusantara, terutama dari Jawa dan Sumatera, kemudian dari di India, Cina, banyak belajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda. Bahkan banyak guru-guru besarnya di sana, ada Satyakirti, ada Aithe, dan banyak lagi di sana. Inilah menunjukkan bahwa Sriwijaya betul-betul menguasai Asia. Apalagi Indonesia dianggap sempit, hanya beberapa wilayah, sampai keluar daerah pun banyak tunduk kepada Sriwijaya. Belum tadi saya sebutkan di Thailand, di prasasti Ligor menguasai jalur perdagangan ada di daratan. Tempat bertemu para pedagang dari Cina, India maupun dari Timur Tengah di sana adalah di bawah pengaruh oleh kerajaan Sriwijaya. Dan banyak lagi yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi negara besar dalam jangka waktu yang cukup lama, kurang lebih 600 tahun. Namun namanya kehidupan tak akan lepas dari tumbuh, berkembang, jaya, hancur. Demikian juga Sriwijaya yang tumbuh berkembang dan jaya akhirnya hancur juga dan mengalami kemusnahan, hancur karena banyak hal, sehingga disebut dengan kehancuran, keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Banyak hal. Pertama, penyebab keruntuhan Sriwijaya adalah sering diserang oleh kerajaan dari Kolamandala. Beberapa kali, ada 3 kali diserang Kolamandala India, sehingga lama-kelamaan menjadi runtuh, bahkan beberapa kali pindah pusat kerajaan. Yang kedua adalah armada lautnya sudah mulai berkurang karena banyaknya bajak-bajak laut, perompak-perompak. Bahkan Cheng Ho, kalau kita lihat dari sejarah Islam di Nusantara, ada pasukan Cheng Ho juga itu pada masa kerajaan Sriwijaya ini. Kemudian banyak wilayah yang memisahkan diri dari Sriwijaya. Berarti kepemimpinan kerajaan Sriwijaya sudah mulai kurang berwibawa, kurang tegas, sehingga banyak daerah-daerah yang strategis melepaskan diri. Bahkan nanti sempat diruntuhkan oleh kerajaan Singasari, yaitu Kerajaan Kertanegara, dengan adanya ekspedisi Pemelayu, menunjukkan bahwa Sriwijaya juga diserang oleh raja bawahnya, yaitu Kerajaan Singasari di bawah kemudian di bawah Raja Kertanegara, yang kemudian menghidupkan lagi Raja Melayu dalam rangka melemahkan Kerajaan Sriwijaya, juga dalam rangka menghadang datangnya pasukan Tartar dari Mongolia yang ingin menghancurkan Kerajaan Singasari. Kemudian berikutnya diserang oleh Majapahit oleh Patih Gajah Mada pada tahun 1343, yang kemudian juga Patih Gajah Mada menaklukkan Sriwijaya sekaligus mengangkat kembali kerajaannya Melayu
baik untuk menjadi raja di Melayu, yaitu Aditya Warma. Kemudian yang berikutnya berarti pemimpin kerajaan Sriwijaya sudah kurang cakep. Kemudian berikutnya terjadi persaingan antar keturunan kerajaan Sriwijaya berebut kekuasaan. Hal inilah yang menyebabkan Sriwijaya lama-kelamaan hancur dan tinggal kenangan di masa kini. Namun walaupun bagaimanapun kita bangga karena Sriwijaya pernah menyatukan seluruh Nusantara di bawah panji-panji kerajaan Sriwijaya, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Palembang dengan klub sepak bolanya disebut dengan Sriwijaya FC. Untuk hari ini saya kasih tugas sama anak-anak untuk dilaporkan langsung ke WA saya. Yang pertama adalah sebutkan bukti-bukti adanya kerajaan Sriwijaya. Sebutkan bukti-bukti adanya kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, bagaimana kehidupan agama pada masa Sriwijaya? Bagaimana kehidupan agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya? Bagaimana kehidupan agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya? Yang ketiga, apa tujuan ekspedisi Pemelayu? Apa tujuan ekspedisi Pemelayu? Yang keempat, apa sebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya? Apa sebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya? Yang kelima, mengapa kerajaan Sriwijaya dikatakan kerajaan nasional pertama? Mengapa kerajaan Sriwijaya dikatakan kerajaan nasional pertama? Saya kira itu aja penyampaian saya mengenai kerajaan Melayu dan kerajaan Sriwijaya. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan saya sampaikan lagi, kalian jaga protokol dengan baik di rumah. Kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring. Saya kira sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.